Kontrak Cinta 1 tahun, part 16. Pertemuan mengharukan. Pak Arman dan Bu Bella mencoba membuka hati dan berusaha percaya untuk menerima perubahan Revan. Mereka berpikir sudah saatnya memberikan kesempatan kepada sang menantu untuk bertemu dengan Ratu. Menurut Papa gimana? Tanya Bu Bella kepada suaminya. Terserah Mama aja. Malas Pak Arman. Ia menyerahkan keputusan kepada istrinya. Revan bergeser dari depan kaki sang ayah mertua menuju ibu mertuanya. Ia kembali melakukan hal yang sama dengan berlutut dan memohon pengertian dan belas kasihan wanita tersebut agar dirinya dapat bertemu dengan istri tercinta. Revan mohon mah, izinkan Revan tidur bersama Ratu. Revan sangat merindukannya. Baiklah, untuk malam ini Mama izinkan. Revan sontak kaget mendengar persetujuan ibu mertuanya. Ia langsung mencium punggung tangan wanita itu, juga ayah mertuanya. Terima kasih Pak, Mah. Revan segera berdiri, lalu melangkah menuju kamar Ratu. Revan membuka pintu kamar Ratu yang sengaja tidak dikunci dari dalam karena Bu Bella sering keluar masuk untuk memastikan keadaan anaknya yang sering mengigau semenjak berpisah dengan suaminya. Revan melangkah menuju tempat tidur setelah mengunci pintu kamar. Ia duduk di samping Ratu sambil memandangi wajahnya. Ia tidak pernah menyangka kalau saat ini hatinya benar-benar telah dicuri oleh calon ibu dari anaknya itu. Ratu tampak kurus semenjak hamil karena tidak mampu mengonsumsi makanan seperti biasanya. Wajahnya sedikit pucat karena menahan kerinduan terhadap suami tercinta. Kini ia tidak menyadari keberadaan laki-laki yang sangat ia harapkan untuk menemani hari-harinya. Revan mengusap pipi Ratu dengan lembut, lalu mendaratkan ciuman di dahinya. Tangannya mulai turun, kemudian berhenti di perut. Ia melihat perut Ratu yang makin membesar. Bahagia yang ia rasakan saat ini tidak dapat dilukiskan dengan apapun. Ia pun menyentuh buah hatinya dalam perut Ratu. Ia mendekatkan wajahnya, lalu mencium perut wanita itu dengan lembut. Ratu merasakan sesuatu di atas perutnya. Ia pun terbangun dan mendapati Revan kini berada di sampingnya. Ia sangat terkejut, tetapi juga bahagia karena kehadiran sosok yang selalu ditunggu-tunggu. Mas, ia berusaha duduk. Matanya kini berkaca-kaca. Revan sontak kaget mendengar suara Ratu. Sayang, ia pun membantunya duduk, lalu memeluknya sangat erat. Sesak Mas, kamu peluknya kencang banget, ucap Ratu sambil menumpahkan air mata bahagia. Maaf sayang, kamu kenapa nangis? Revan melepaskan pelukannya, lalu mengusap air mata Ratu. Aku kaget dan bahagia melihat kamu di sini, Mas. Papa dan Mama kasih kamu izin untuk masuk. Ratu masih bingung melihat kehadiran Revan. Alhamdulillah, aku memohon agar dapat menemani tidur kamu malam ini. Jadi, kamu nginap di sini, Mas. Wajah Ratu memancarkan kebahagiaan, walaupun dirinya baru mengeluarkan air mata. Iya sayang, besok juga hari Minggu, jadi kantor libur. Semoga Papa dan Mama besok memberikan izin kita berkunjung ke rumah orang tuaku. Aku juga udah kangen sama Mami, Mas. Ya sayang, kita sama-sama berdoa agar hati orang tua kamu luluh. Iya Mas, aku selalu berdoa untuk kebaikan hubungan kita. Oh iya, kamu udah makan? Tanya Revan. Tadi makan beberapa suap aja, Mas. Aku bawain pizza topping cheese kesukaan kamu. Dimakan ya?
Revan membuka bungkusan yang ia bawa khusus untuk Ratu. Aku takut mual dan muntah lagi, Mas. Makanya sedikit juga gak apa-apa. Yang penting dirasa. Ratu akhirnya mencoba mencicipi makanan yang Revan bawa. Tetapi seperti biasa, ia memuntahkannya ke dalam kantong plastik yang telah disediakan. Revan sangat kasihan melihat keadaan istrinya itu. Ia pun keluar dari kamar Ratu dengan menenteng bungkusan yang ia bawa menuju dapur. Niat ingin memberikan kejutan kepada calon ibu dari anaknya, tetapi ternyata berakhir dengan muntahan. Sekarang, Revan kembali menuju kamar Ratu. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan rasa rindu yang mendalam. Setelah tiba di kamar, ia mengunci pintu lalu menghampiri istrinya yang telah berbaring. Ia melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh. Ia tidak memiliki pakaian selain kemeja yang ia pakai. Ia keluar dari kamar mandi hanya mengenakan celana pendek dan kaos dalam. Ia langsung berbaring di samping Ratu. Mereka melepaskan rindu dengan bercerita panjang lebar. Sepasang suami istri itu sangat bahagia. Kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih bermakna daripada malam pertama yang berakhir tidak berkesan. Dua pasang mata dua insan itu berpandangan sangat dekat dan penuh tanda tanya yang tidak bisa ditebak. Revan memberanikan diri mendaratkan ciuman di bibir Ratu dan ia pun menerima balasan yang indah. Saat tangan Revan meraih pengikat baju tidur Ratu, aksinya langsung dihentikan oleh istrinya itu. Maaf Mas, untuk saat ini aku belum bisa melakukan kewajibanku. Aku gak yakin dengan kondisiku yang sekarang. Maaf sayang, aku gak bermaksud untuk memaksamu. Aku terbuai dan hilaf. Revan menghentikan apa yang ingin ia lakukan kepada Ratu. Ia larut dalam kelembutan yang ia dapatkan dari wanita itu hingga melupakan keadaannya saat ini. Keesokan harinya, Ratu kembali mual seperti biasanya. Rasa itu paling sering muncul saat pagi hari. Revan terbangun mendengar suara Ratu. Ia mendapati wanita itu berjalan menuju kamar mandi. Ia pun segera menghampirinya. Kamu mual lagi sayang? Tanya Revan sambil mengusap-usap leher belakang Ratu. Ini udah rutinitas pagi Mas. Kamu gak pernah bilang ke aku. Aku sengaja. Kenapa? Nanti kamu kepikiran. Gak boleh gitu dong sayang. Aku juga harus tahu keadaan kamu. Aku itu suamimu. Bertanggung jawab penuh atas dirimu. Terima kasih Mas. Aku gak menyangka akhirnya mendapat perhatian dari suamiku sendiri. Aku benar-benar sangat bahagia. Mata Ratu berkaca-kaca. Udah, sekarang kita balik lagi ke tempat tidur. Revan pun memapah Ratu menuju tempat tidur. Terima kasih atas cintamu, Mas. Ratu mencium punggung tangan Revan. Revan kemudian menggenggam jemari Ratu. Aku yang harus berterima kasih padamu, sayang. Kamu masih tetap menerimaku, walaupun aku sering jahat dan kasar banget. Bagaimana mungkin aku tidak menerima suamiku sendiri? Kamu suami terbaik untukku. Kamu yang telah menjadikanku seorang istri. Kamu benar-benar wanita hebat, sayang. Kamu juga bersedia mengandung anakku. Nikmat apa lagi yang kudustakan? Bagiku, kamu yang terindah. Ternyata suamiku bisa romantis juga. Ratu melepaskan tangannya dari genggaman Revan, lalu mengusap pipinya. Kamu yang mengubah semuanya, sayang. Kamu sangat hebat, karena berhasil membuatku jatuh cinta dengan cepat. Aku bangga padamu. Itu semua bukan karena kekuatanku, Mas, tapi anugerah yang kuasa. Tapi bagiku, kamu tetap yang terbaik. Aku menyesal karena dulu menyia-nyiakanmu. Sekarang untuk ketemu aja susah banget. Gak ada yang perlu disesali, Mas. Yang penting sekarang kita harus berusaha meyakinkan Papa dan Mama agar kita kembali bersatu lagi. Iya sayang, aku sangat tersiksa
karena harus jauh darimu dan anak kita. Saat Ratu dan Revan berbincang dengan mesra, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamar sangat keras. Pasangan suami istri itu sontak kaget. Revan langsung mengenakan celana panjang, kemudian segera melangkah, lalu membukakan pintu. Ia sangat terkejut melihat Bu Bella bertolak pinggang dengan tatapan sangat tajam. "Kenapa kamu belum pulang? Ini udah pagi." "Maaf, Mah. Revan masih ingin bersama Ratu." Revan memberikan jawaban atas pertanyaan ibu mertuanya. "Kamu keterlaluan ya. Dibaikin malah ngelunjak." "Tapi Mah," Revan menjeda kalimat yang ingin ia ucapkan. "Gak ada alasan lagi. Sekarang kamu pulang." Ratu yang melihat ibunya sangat kasar kepada Revan segera beranjak dari tempat tidur lalu menghampiri mereka. Ia tidak terima karena laki-laki yang ia cintai diperlakukan tidak sopan oleh wanita yang melahirkannya. "Mama kenapa jadi sekasar ini ke Mas Revan? Kamu jangan coba membela dia. Kamu lupa dengan apa yang dia lakukan padamu." Bu Bella juga menyalahkan Ratu. Ratu benar-benar bingung menghadapi Bu Sandra. Ia tahu kalau wanita itu sangat tegas dalam menyikapi sesuatu. Namun, ia tidak habis pikir kenapa ibunya mampu berbuat sekasar itu kepada menantu sendiri. Apakah Revan dan Ratu akan kembali terpisah?